Mulai ya kalau gitu ya. Nah, gini aja. Udah ke record belum? Oke, udah mulai record ini. Oke. Oke, silakan. Oke. Sebelumnya maaf Bang atas keterlambatan kami. Eh, Kenalin kami ada tugas agama. Sini sebelum kami melanjutkan untuk mewawancari Abang, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih Bang? Kenalin, aku Vincent Manuel Taruklabi dan dua temanku yaitu Steven dan Pierre. Kalau untuk Abang sendiri siapa namanya Bang? Shalom teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Andre Niko Yosepin Simanjuntak. Aku biasa dipanggil Niko. Kebetulan kita juga dalam satu alumnus yang sama. Kebetulan aku angkatan 2013. Salam kenal untuk semuanya. Oke. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal. Ya. Oke, mungkin langsung aja kali ya Bang, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh teman saya. Silakan. Oke, mulai dari aku dulu ya, Bang. Ya, Silakan. jadi untuk pertanyaan pertama nih ya, gimana sih cara Abang nerapin ya? Di nilai-nilai kekristenan kan banyak tuh ya. Jadi gimana cara menghidupi nilai-nilai kekristenan ini ketika Abang menjalankan tugas Abang sehari-hari gitu dalam pekerjaan Abang? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana menjalani nilai-nilai kekristenan di pekerjaan ya. Jadi ini cukup general nih, cukup wide juga pertanyaannya. Cuman abang coba artikulasikan, itu artinya adalah beberapa poin-poin kayak misalkan melayani, kayak tidak gampang marah atau apa lain-lainnya ya. Kalau abang dalam pekerjaan itu kebetulan pekerjaanku juga di bidang IT yang memang notabene pasti akan berkenaan dengan banyak cukup orang gitu ya. Dimana juga banyak juga sebenarnya bapak ibu yang di kantor-kantor itu yang memang mungkin belum semelek kita gitu ya, melek teman-teman gitu ya dengan gadget-gadget atau apapun itu gitu. Baik pun juga dengan penggunaan aplikasi-aplikasi. Yang paling menjadi tantangan adalah sebenarnya kalau di pekerjaan adalah titik kesabaran sebenarnya. Kesabaran kita yang justru diuji gitu. Dan juga dengan kesabaran itu kita dituntut terus kayak misalkan tetap melayani. Ada beberapa konteks yang memang bisa kita gunakan kayak misalkan kalau karena abang sebenarnya deket ya dengan organisasi-organisasi kayak dulu di Telkom juga di PMK, selesai dari PMK juga sempat berkecimpung di Naposo, gereja kami di dekat rumah yang memang notabene itu kita justru menjunjung tinggi namanya melayani walaupun memang ternyata kita nggak dibayar tapi kita dapat berkat. Nah itulah yang menjadi salah satu peganganku dalam bekerja biasanya gitu. Nah kalau kita mampu melayani di gereja yang notabene kita returnnya apa sih berkat pastinya yang lebih besar ya. Di kantor kita bisa dapat gaji plus berkat otomatis harusnya kalau dari aku ya itu bisa kita kasih yang lebih lagi gitu. Jadi melayaninya bisa lebih wide lagi di luar dari kayak misalkan kalau di gereja atau di kampus di PMK kita biasanya melayaninya khususnya ke teman-teman yang Kristen. Tapi justru kalau misalkan di kantor justru lebih wide ya part of melayani. Jadi kalau nilai-nilainya aku sebenarnya kalau di kantor itu lebih mengedepankan melayani sama kesabaran sih. Sisa-sisanya yang lain kayak misalkan ada beberapa poin-poin di mana kayak apa ya Tuhan Yesus kan ngajarin kayak oh jangan bales atau apa segala macam gitu ya. Ya mungkin itu kita aplikasikan juga tapi mungkin porsi yang paling besar dalam aku bekerja lebih ke titik melayaninya itu sih kalau di pekerjaan. Kalau di breakdown lagi atau detailkan bang melayaninya seperti apa? Melayaninya adalah apa ya kayak giving my best lah, giving
giving apa yang pengen kita dapatkan, kayak misalkan oh ya gue suka untuk di treat walaupun mungkin gue nggak tahu tapi gue nggak mau dibentak, something like that lah, kayak 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 hal-hal yang ingin kita terima itu juga yang kita kasih ke mereka. Ataupun kayak misalkan mereka kesulitan, kadang kita justru kasih extra miles, kayak nggak apa-apa mbak, mas, atau ibu, bapak gitu ya, anytime perlu bantuan dalam ini nanti dikabarin aja. Ini itu sih poin yang memang aku coba aplikasikan di pekerjaanku setelah dari berkuliah. Mungkin itu sih teman-teman ya. Mungkin sedikit sih penjelasanku. Cukup nggak kira-kira dari penjelasannya? Oh, oke. Berarti memang banyak pertanyaan yang sudah terjawab ya dari jawaban Abang tadi, jujur. Kalau misalkan memang kurang detail atau mungkin ternyata pertanyaan jawabanku melebar, nanti di apa? Di Eh, apa? nggak apa-apa, Nakar Bang. aja. Oke, jadi langsung ke beberapa lompat ke pertanyaan yang lainnya. Eh, jadi pernah nggak sih Abang berada di situasi gitu, di mana keyakinan Kristen Abang tuh ya bertentangan dengan tekanan pekerjaan yang Abang hadapi sendiri gitu. Terus gimana Abang nyikapinya, Bang? Oke. Mhm, Nilai-nilai kekristenan nih pasti banyak parameternya nih teman-teman. Kayak mhm, misalkan dari up sampai down gitu. mhm, Eh, yang paling up itu adalah biasanya yang terjadi di kantor-kantor yang sering kita dengar itu, yang pertama kayak misalkan, oh iya, lu mau naik jabatan nggak, tapi lu masuk ke gua gitu ya. Aku nggak tahu itu. oh, Itu udah soal keyakinan yang memang coba di bergen. Itu top tier yang mungkin kemungkinan akan ada di dunia pekerjaan. Low levelnya adalah kadang biasanya kita sebagai terutama IT ya, terutama IT itu kita suka diminta untuk kasih extra hours gitu di jam-jam atau di waktu-waktu hari Minggu gitu. Nah, yang bertentangan apa? Karena yang kita tahu kadang kalau yang kita bilang bahwa ya waktu istirahat itu adalah hari Minggu. Coba di spare waktunya untuk kita bisa beribadah gitu ya. Nah, yang bertentangan itu ini adalah karena aku dulu di kantorku yang pertama, dulu aku masih shifting teman-teman. Gitu. Jadi aku harus datang juga mau nggak mau di hari Minggu. Bagaimana menyikapinya? Eh, Mau nggak mau, pertama aku dulu itu bergen kalau bisa nggak di hari Minggu. Which is itu yang kadang jadinya memberatkan satu tim kita, kadang kayak oh jadinya dia kosong di sini, kayak jadwalnya jadi berantakan. Tapi aku coba bergen itu. Yang kedua, walaupun di hari Minggu capek-capeknya apapun aku yang aku lewati di kantor atau di pekerjaan itu, pastikan karena kita memang beribadah yang memang onsite itu datang di hari Minggu, kita haruskan atau kita paksakan, bukan paksakan ya, kita baiknya untuk melakukan nge-push nih diri kita untuk datang di hari Minggu. Kadang untuk terutama kayak kita yang orang-orang IT, ya ya kayak gitu ya, bagaimana cara menyikapinya, ya mau nggak mau kadang ada beberapa hal yang memang bersenggolan tapi kita tetap coba tarik ke ideal ways juga ya, tarik kayak yang pertama Abang bergen ke teman-teman tim gitu, bisa nggak hari Minggu gitu. Nah, setelah itu kayak misalkan ternyata ada beberapa waktu yang nggak bisa, ya mau nggak mau kita tetap harus bisa gereja sih, kayak gitu sih kalau dari Abang. Puji Tuhannya aku ketemu di yang seperti itu tuh, yang bertentangan tuh ya, ya di kantorku pertama. Paling yang kemungkinan selanjutnya adalah kalau misalkan ya gitulah teman-teman, corruption gitu ya, korupsi, terus kayak misalnya udahlah cengli aja gitu, santai aja, orang nggak ada yang tahu kok dan lain-lain. Nanti lu bantu gua di bagian ini, terus nanti lu masukin gua di project lu. Kebetulan Abang di sini udah jadi PM nih teman-teman gitu. Jadi banyak berkenan dengan vendor-vendor yang lain gitu. Jadi itu yang paling eh, apa menantang kalau di kantorku yang sekarang. Nah, itu nanti balik lagi ke bagaimana kita memegang iman kita atau memegang prinsip-prinsip kehidupan kita gitu. Jadi satu waktu tuh pernah Abang kayak Mas,
ini project kita udah selesai, kami mau say thanks gini gitu. Nanti bisa nggak main ke sini segala macam. Nah itu lebih ke konteksnya gratifikasi tuh teman-teman, kayak apa sih sebenarnya harapannya. Kalau dari situ itu banyak banget tuh dari vendor bisa bilang ke kita kayak nanti seakan-akan kita nggak bisa neken dia lagi gitu, neken dia lagi karena dia udah kayak ngasih, oh lu udah gue kasih lu sekian juta, masa ya lu kayak gini gitu. Nah itu kalau misalkan diambil dari resiko karirnya. Tapi kalau dari resiko kekristenan atau mungkin resiko kedamaian bagi manusia, apa ya, kayak ada kekhawatiran itu kalau misalkan kita ngambil itu teman-teman. Puji Tuhannya, abang tuh nggak nggak pernah tuh yang kayak gitu mau 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 kecil atau sebesar apapun, karena pastinya kita ditaruh di satu tempat itu pasti kita punya maksud dan tujuan ya, maksud dan tujuan. Jadi kalau misalkan ternyata justru kayak oh ternyata Tuhan taruh kita di sini gitu, ternyata kita justru menyimpang. Nah takutnya karena kita menyimpang kita menarik masalah-masalah lain atau mungkin justru kita merusak planning yang memang sudah Tuhan mau buat di kita, pada kita di satu tempat itu. Nah, kalau yang sekarang itu. Jadi ya cara menyikapinya ya itulah gitu ya. Maksudnya ya abang cuman melakukan yang baik dan benar, tidak berbohong dan lain-lain kalau di Kristen. Karena terlebih kalau di dunia profesional resikonya jauh lebih besar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih di kampus dan kuliah mungkin oh ya nilainya E gitu ya kalau misalkan tahun nyontek. Tapi kalau di dunia pekerjaan itu nanti akan ada internal audit, akan ada nanti KPK, akan ada Kejaksaan Agung dan lain-lain. Seperti yang kita lihat di media TV. Itu baru apa? Sanksi sosial ya, sanksi antar manusia. Dan kita nggak tahu nih sanksi yang kita dikasih Tuhan ke kita kalau misalkan kita melakukan. Itu sih kalau dari aku kira Oke. teman lain ya. Nah, kalau gitu untuk pertanyaan selanjutnya bisa aku serahkan ke temanku Yapir ya, Bang? Ya, Ya. Oke, halo. Bang Andre. Hai. Jadi tadinya yang mau aku tanyain itu yang tentang gimana sih kok bisa Bang Andre itu bisa jalanin pekerjaan dengan penuh integritas. Tapi kan tadi udah dijawab ya. Takutnya kena ini terus nanti apa yang udah jadi rencana Tuhan malah meleng kemana-mana gitu kan. Ya, Nah, ya, ya. itu udah menjawab sih. Terus yang pertanyaan selanjutnya sebenarnya kayak step apa sih yang diambil sama Bang Andre ini buat ngehindarin orang-orang yang kelakuannya curang gitu. Oke. Ini sifatnya lebih menegur atau justru kita menghindari? Maksudnya, Kalau Bang Andre-nya sendiri gimana kalau ketemu orang gitu? Pernah bertemu nggak? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Kalau untuk orang-orang yang melanggar dan memang kalau misalkan kita paling enak nih dan paling clear apa menilainya itu adalah itu di sisi yang tadi corruption atau mungkin penyelewengan yang memang clear nih kita bisa ngelihatnya. Oh ini penyelewengan. Nah sejauh ini sih mungkin apa ya penyelewengannya nggak sampai ke sana. Penyelewengannya biasanya itu penyelewengan hal-hal kecil kayak misalkan aku punya tim gitu ya, tim di timku terus kayak misalkan ada yang telat ya yang maksudnya it's apa ya sebuah kebiasaan aja gitu, bukan yang kayak it's high risk gitu, enggak gitu. Ini kayak yang telat itu tapi termasuk penyelewengan. Terus kayak misalkan Mas ini gua nggak usah tes dulu di development ya, ini terlalu teknikal tapi Mas ini gue nggak usah tes dulu ya di development, gue langsung ke production gitu ya, oh, apalah itu. Nah itu penyelewengan. Kenapa? Karena misalkan bisa juga nanti masuk ke sisi-sisi integritas pekerjaan kita yang memang kita udah ketahui ada IT governance dan lain-lain segala macam, itu penyelewengan juga. Kalau ditarik ke keimanan Kristen, penyelewengan yang terjadi mungkin apa ya kadang kalau yang kulihat karena memang di kantorku isinya juga bapak-bapak
terus udah banyak lebih orang-orang tua, mungkin biasanya adalah omongan-omongan yang jangan kasar, kotor, atau apa gitu ya. Mungkin emosi yang kadang berlebihan gitu. Nah, itu kan berarti kan masuk ke self control ya. Kalau misalkan di Kristen ya self control itu juga kalau Kristen bilang di Alkitab bilang orang yang bisa mengkontrol dirinya sama dengan memenangkan sebuah kota. Nah, paling biasanya kalau udah kayak gitu, ya paling aku ingetin doang gitu untuk udah sabar-sabar jangan kayak gitu gini-gini gak enak juga kita harus behave juga dan lain-lain. Lebih banyak kalau di tempatku itu adalah lebih ke self control karena tadi poin pertamanya yang diuji adalah yang pertama kesabaran. Nah, kita harus koordinasi sama vendor, kita harus koordinasi sama user. Ternyata si vendornya begini, ternyata usernya seperti ini, kayak gitu. Puji Tuhannya teman-teman, kami tidak pernah apa ya, jangan sampai lah gitu terkena atau mungkin menyenggol di sisi-sisi finansial resiko atau mungkin ya itu tadi ya di bagian-bagian yang memang resikonya cukup tinggi. Biasanya lebih day by day-nya yang memang penyelewengannya itu kayak perilakunya mungkin yang kesabaran, kontrol diri, cara menyikapinya yang paling aku kadang sebagai rekan kerja itu mengingatkan atau mungkin kadang aku ambil alih gitu. Kenapa? Coba gue yang ambil aja dulu tenangin aja dulu diri. Mungkin seperti itu sih teman-teman kalau aku bisa jawab. Oke. Terus buat pertanyaan selanjutnya, tadi itu gimana Bang Andre nunjukin kayak kasih terus sikap melayani ke sesama pekerja. Tadi jadi juga udah kejawab sebenarnya kan. Tadi Bang Andre ngomong kalau maunya memperlakukan orang kayak gimana kita mau diperlakukan gitu ya. Jadi itu aja dari saya. Paling lanjut ke Vincent. Thank you. Oke Bang, Yes. selanjutnya saya ingin nanya Bang, kan tadi kalau nggak salah Abang sempat nyinggung, Abang kan di kantor sekarang, di pekerjaan sekarang, Abang adalah PM atau Project Manager. Nah, mungkin di Project Manager kan Abang membuat rencana dan juga mengambil keputusan. Nah, mau nanya sih Bang, apa sih peran doa yang mungkin Abang minta tolong ke Tuhan, itu seberapa pengaruh ke dalam pekerjaan Abang? Wah, itu ini ku jawab ya. Itu teman-teman kalau gua kalau aku bukan karena Tuhan, kayaknya berat kalau aku ya. Karena kayaknya setelah aku pikir-pikir apa yang ku alamin kayak sama-sama kita kayak aku juga pernah kuliah juga gitu ya. Aku juga pernah kantor 1 2. Cuman di sini tuh kayak cukup menantang, cukup menggoyang sisi-sisi kita sebagai manusia kayak misalkan mental, fisik dan lain-lain gitu. Peran doa apa sih? Apa sih maksudnya peran doa di itu ya pertanyaan tadi Vincent, sorry ya, peran doa ya. Iya Bang, peran doa dalam karir Abang gitu. Dalam karirku ya, kalau aku boleh bilang itu sangat besar sih Vincent kalau aku rasa ya. Teman-teman tahu aku lulus di sana, cuman jangan diikutin ya. Lulus dari sana tuh karena memang aku menikmati banget yang namanya berkuliah. Aku ketemu teman-teman dari daerah lain, aku menikmati banget bisa seru-seruan, main Dota dan lain-lain. IPK aku tuh cuma 2,81 teman-teman. IPK aku cuma 2,81, di mana memang teman-temanku itu dapat 3,5. Yang sekarang tuh standarnya tuh kulihat kayaknya dari Gen Z atau kayak teman-teman itu udah 3,5 up semuanya pada pakai cum laude dan lain-lain. Di situ aku bilang kayaknya secara kacamata manusia kayaknya dengan IPK dan fresh graduate, apa yang diharapkan dari fresh graduate? Apa daya saingnya? Hanyalah IPK sebenarnya. Sama di mana kalian magang. Kayaknya rasa-rasa kayaknya kalau misalkan bukan karena perkenanan Tuhan yang bantu aku taruh di mana, taruh di sini, kayaknya berat kalau aku lihat dari kacamata manusia ya teman-teman. Kayak tiba-tiba aku masuk ke IBM, dari IBM
pindah ke bank CIMB dengan IPK 2,81 itu tadi. Terus kayak dari CIMB sekarang aku kebetulan ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Tiba-tiba aku di approach via LinkedIn gitu ya. Walaupun memang banyak perjalanannya kayak teman-teman dari Telkom, aku pun dari Telkom, ada satu cita-cita kita bisa kerja di Telkom nanti suatu saat gitu. Aku udah sempat ikut GPTP di tahap terakhir, udah MCU, udah wawancara ke level C level tuh artinya udah kayak CEO, COO dan lain-lain. Itu udah tahap terakhir dan ternyata gagal gitu ya. Itu berat banget. Nah, peran doa itu apa aja buat aku? Pertama, peran doanya buat aku adalah karena aku yakin aku adalah manusia yang memang lemah ya. Maksudnya di antara kayak misalkan di sekian banyaknya butir pasir, aku tuh cuma setitik doang gitu. Apa kuatku kalau misalkan aku gak ada Tuhan gitu. Dan apa dayaku kalau aku kayak wah meninggi diri gitu. Doa peran doa buatku itu kadang meminta ya, kadang kita grateful untuk sesuatu kayak Tuhan thank you ya, Tuhan udah kasih ini ke aku. Cuman di fase-fase yang apa yang berat itu aku tuh kadang sampai udah berdoa gitu ya, nangis kadang di jalan juga, kadang sampai denger lagu rohani gitu ya, terus kayak apa ya udah berserah gitu ya, aku percaya Tuhan kasih yang terbaik buat plan kehidupanku. Jadi apa peran doa itu Bang di dalam kehidupan dan karir Abang? Kayaknya it's about the whole thing about myself sih, kayaknya gue bakal berserah sama sang pencipta gue, sang kreator gue, karena kalau gue ngandelin diri gue sendiri kayaknya berat sih, atau yang ngelihat orang bersaing kayak dari UI, ITB, GM, sekarang aku bisa kerja sama teman-teman yang lulusan dari sana, kayaknya itu banyak banget perkenanan Tuhan di sana. It's about my whole life, whole thing lah, Vincent ya. Ya. Itu. Thank you. Itu jawabannya. Oh, berarti Maaf ya. secara ini doa itu berarti sangat penting ya Bang ya, pengaruhnya ke Iya. kehidupan Abang. Iya. Untuk menguatkan, untuk say thanks, untuk menguatkan, untuk cerita apa yang terjadi, itu arti doa buatku dalam kehidupan karir. Oke. Mungkin next pertanyaannya Bang ya. Ya. Kan tadi sempat Abang juga nyinggung juga nih, kalau nggak salah yang saya dengar, ada teman misalnya contoh ngajakin buat korupsi apapun itu kan Bang, ajak korupsi. Nah, tapi Abang sendiri tuh menolak gitu. Nah, bagaimana sih Abang mengatasi kayak teman ngajak buat korupsi di suatu proyek tanpa mengorbankan nilai-nilai iman yang Abang pegang gitu loh? Oke. Sebenarnya dengan korupsi itu udah kelar sih ya. Selesai lah sebenarnya. Kalau di dunia karir itu it's totally end. Lu bakal hidup dalam kekhawatiran, lu harus jaga orang supaya orang lain itu nggak cerita tentang kesalahan lu. Kalau aku gimana menyikapinya ya gampang aja gitu, kayaknya Tuhan gue masih lebih kaya dewa gitu, kayaknya gue masih lebih enakan makan yang halal dewa gitu. Maksudnya itu kalau ke temen ya, aku biasanya kayak gitu, udah ngapain lah kayak gitu, emang kurang apa segala macam sampai mau ngambil kayak gini gitu, lagi mana damai hati kita gini. Aku suka ngomong belak-belakan seperti itu kalau sama temen, dan nggak pernah ya tapi ya gitu. Tapi yang waktu itu pernah kejadian adalah ya tadi dari vendor, Pak boleh nggak mampir ke tempat kami gini itu proyeknya udah selesai. Nah dari situ pasti aku mikir, oh ini mau ngapain, ini kemana nih arahnya, apakah mau mana segala macam. Nah karena arahnya udah nggak jelas dan tidak ada dalam satu agreement, biasanya teman-teman nanti kalau ada proyek itu pasti ada agreementnya dari awal sampai ke selesai gitu.
Nah, ini tidak tertuang dalam agreement gitu. Nah, jadi kalau hari ini udah nggak ada yang tertuang dalam agreement, ini kemana arahnya? Jadi ya udah, dari aku udah Pak, nanti itu buat teman-teman di sana aja gitu ya, karena tidak ada dalam agreement. Jadi ya udah dinikmati aja sama teman-teman semua. Bilangnya sih kayak gitu sih, Vincent. Itu cukup menjawab nggak sih kalau aku menyikapinya gitu? Atau kurang Iya, memuas? kurang lebih menjawab sih Bang. Jadi kan ini sebagai acuan aja sih Bang buat aku, kan aku udah semester 7 nih Bang, udah mau skripsi. Kayak nanti supaya nanti kalau ketika aku menghadapi di dunia industri itu aku nggak kaget gitu loh Bang. Ya. Apalagi kita teman-teman apa maksudnya Kristen itu maksudnya kan masuk ke minoritas ya. Minoritas Kita tuh Bang. kayak misalkan biasanya ada quote on quote kayak perusahaan yang hanya memilih, oh ya porsinya tuh 10:1, 10 dari sebelah, 1 dari kita, bisa kayak gitu. Nah, satu-satunya yang bisa kita jual adalah kualitas kita, kualitas kita itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan bilang kalau kita bisa jadi terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadi udah kita berkualitas dan kita terang, bisa membawa nilai-nilai yang positif ke Tuhan kita. It's totally, maksudnya udah nggak ada yang bisa bergen tentang itu lagi. Karena semuanya itu udah bergerak dalam suatu hal. Kualitas, identitas boleh, tapi nanti kualitas will speak louder sih, kayak gitu. Nah, itu yang harus jaga buat teman-teman yang memang nanti akan tadi mau lulus, udah mulai masuk ke pekerjaan dan lain-lain. There's much things to learn, kayak banyak banget tentang mental, tentang apa segala macam sih. Mungkin itu sih dari aku, Vincent. Barang ada yang kurang dari penjelasanku. Cukup jelas sih Bang. Jadi kalau dari saya sih cukup. Mungkin ada dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi atau enggak? Aman. Steven aman nggak? Aman. Ya, ditanya aja kalau ada yang kurang jelas teman-teman, karena ini menyangkut nilai. Anything yang mau ditanya, mau dikulik, mau dipoles, silahkan aja ya. Oh iya, meet kita dibatasin 60 menit Bang. Ini udah 58 menit. Jadi daripada teman-teman udah nggak mau ada yang nanya lagi? Aman. Ya, Aman. bebas. Mantap. Mau nanya di luar itu, kalau udah selesai ya tanya aja, nggak apa-apa. Santai aja kita. Satu almet. Ya, tanya-tanya aja. Oke, mungkin saya tutup dulu ya kali ya Bang, sebelum meet-nya Silakan. selesai ya. Oke, Ya. terima kasih untuk Abang Andre telah Terima menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Mohon maaf Bang kalau misalnya ada keterlambatan atau ada kata-kata kami yang kurang berkenan ke Abang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bang udah bisa Terima menyempatkan kasih waktunya Bang. banyak teman-teman semua. Tuhan memberkati, sukses untuk studinya semuanya ya. Thank you.